Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ruwa dari Alhamidiyah Media Kreator AMC, yang insya Allah pada siang hari ini kita akan membahas sekelumit atau konten baru di Alhamidiyah Media Kreator, yaitu Q&A atau pertanyaan terkait atau seputar Pondok Pesantren Alhamidiyah. Yang insya Allah pada siang hari ini kita kedatangan narasumber yang begitu akurat seputar Q&A ini. Kebetulan ini datangnya dari alumni Alhamidiyah yang ada di Bandung atau Hikam Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari tadi assalamualaikum kepada netizen, narasumbernya belum disapa. Nah, Aucu ini adalah salah satu kiai atau juga pengajar di Pondok Pesantren Alhamidiyah sejak dari tahun berapa deh? Sekitar 2001 ya. 2002 lah. Udah lama ya. Insya Allah meskipun sudah mengajar sudah lama, tetapi semangatnya tetap muda. Nah, pertanyaan terkait Alhamidiyah ini datang sekitar sejarah. Pertanyaan yang pertama dari netizen ini adalah bagaimana biografi dari Kiai Abdul Hamid itu sendiri, pendiri Pondok Pesantren Alhamidiyah. Ya. Kalau terkait biografi, mungkin secara singkat saya bisa menggambarkan, karena kebetulan kalau secara nasabiah memang saya sebagai cucu dari beliau. Berdasarkan hasil wawancara ya, dengan berbagai sumber yang masih ada saat itu, memang sudah dihasilkan satu narasi atau satu bentuk paparan tentang biografi singkat dari seorang Kiai Abdul Hamid. Ya, dari segi namanya saja, memang ini yang paling terkenal. Kiai Abdul Hamid itu memang nama aslinya. Kemudian yang populer saat itu di kalangan para orang tua, para santri dan umat, katakan demikian, yaitu dikenal dengan sebutan Pak Ageng. Pak Ageng. Ya, Pak Ageng atau Mama Ageng atau Si Ageng atau juga Ajengan Pangkalan. Itu yang sangat melekat, pengistilahan yang selalu dikaitkan dengan beliau itu. Ya, kalau disebut Ajengan Pangkalan berarti beliaulah. Kalau disebut Pak Ageng, ya beliaulah juga. Kalau disebut Ki Ageng, beliau juga. Kalau disebut Mama Ageng, ya beliau juga. Berarti terkenalnya memang sama landiannya ya? Iya, beliau. Ya, sama nama itu julukannya. Ya. Jadi ada julukan Ajengan Pangkalan. Kemudian kalau dari segi nasabiah, nasabiahnya itu memang masih tersambung ke Pamijahan sebetulnya. Ke Pamijahan. Nah, di mana beliau lahir itu pada tahun 1908. Ini dari pasangan Kiai Haji Abdul Ghani yang saat itu menjadi kubu Pangkalan. Karena saat itu antara Jayasari dengan Pangkalan masih satu, belum berpisah. Namanya Desa Pangkalan. Desa Pangkalan. Oh, berarti lebih tuaan di Pangkalan ya desa? Iya, karena itu pemekaran dari Pangkalan. Namanya dulu Cimanjeti. Ya, jadi belum ada istilah seperti sekarang Jayasari. Kalau sekarang Jayasari itu baru setelah dimekarkan. Kalau dulu Pangkalan saja. Pangkalan. Desa Pangkalan, jadi sangat luas, mencakup Desa Pangkalan dan Jayasari. Ya dulu Desa Pangkalan. Dan kebetulan Kiai Haji Abdul Ghani itu menjadi kubu saat itu. Ya, sama istrinya menikahi Ibu Iti dan melahirkan 13 bersaudara. Dan yang paling besar itu ya Kiai Abdul Hamid itu paling besar dari 13 bersaudara, termasuk nanti ada di silsilah terus, dan pengasuh Pondok Pesantren Alhamidiyah itu salah satu adik
dari Kiai Abdul Hamid itu sendiri. Oh ya, bertanya. Katanya Kiai Anwar Sanusi itu adiknya atau putranya? Itu netizen bisa salah paham seperti itu. Kira-kira karena apa ya? Ya karena mungkin kurang paham atau hanya mendengar dari orang per orang gitu ya, tidak dari sumber yang valid gitu. Ya, sebetulnya itu adik, cuma memang adik yang keberapa gitu kalau dilihat di silsilah. Memang tidak langsung karena ada beberapa nama lagi baik laki-laki atau perempuan sebelum jatuh ke Kiai Haji Anwar Sanusi gitu. Jadi memang dia adiknya, bukan anak, adik dari Kiai Abdul Hamid. Itu yang kemudian melanjutkan sekaligus mengasuh pondok pesantren Al-Hamidiyah setelah mengalami patrah. Karena ada patrah dulu gitu, ada patrah sebelum pesantren ini ada ya, karena sempat beliau tinggalkan untuk memimpin pasukan Hizbullah dan Sabilillah ke Bandung dalam peristiwa Bandung Lautan Api itu. Ketika mau kembali ke sini, mau kembali ke Cicau ya, ternyata di sini sudah ada paham baru, sudah ada paham baru yang tidak sesuai dengan keyakinan beliau, yaitu adanya DI, Darul Islam ya, DI. Jadi karena DI itu ingin mendirikan negara Islam walaupun mengatasnamakan Islam, ya makanya wajar kalau terjadi gelombang fitnah saat itu. Jadi DI sendiri mengajak kepada Kiai Abdul Hamid untuk bergabung dengan mereka, tetapi dengan tegas. Kiai Abdul Hamid itu menolak, tidak mau diajak bergabung ke Darul Islam karena hasil ijtihad beliau karena tidak sesuai dengan politik kebangsaan kalau dalam bahasa sekarang, karena tidak mungkin mendirikan satu negara di dalam satu negara gitu. Nah akhirnya dimusuhilah sama DI karena tahu sendiri DI itu ya termasuk dalam memperlakukan orang kalau misalnya sekarang itu hampir tidak jauh berbeda lah, tidak tipis dengan ISIS gitu. Jadi suka nyembelih orang gitu. Kalau yang tidak sepaham yang diajar. Kalaupun saat itu misalnya Kiai Abdul Hamid tidak atau ketemu sama DI, ya mungkin sudah dibunuh atau mungkin sudah disembelih seperti kebanyakan orang. Nah kemudian Belanda juga mencari keberadaan sosok Kiai Abdul Hamid karena dianggap sebagai pemberontak. Ya, setelah agresi militer Belanda kedua saat itu, ya, setelah merdeka dan ingin kembali menjajah Indonesia, ya, termasuk ya salah satu yang memimpin pasukan Hizbullah dan Sabilillah, ya Kiai Abdul Hamid itu paling dicari oleh Belanda. Makanya Belanda itu sampai mengadakan semacam penyisiran. Siapapun yang dijuluki kiai atau ajengan itu dibunuhi dengan kejam sama Belanda, dengan harapan salah satunya itu adalah Kiai Abdul Hamid. Nah itu dua komponen saling bertentangan. Belanda mencari nyawanya, DI juga mencari. Di lain sisi PKI juga sama memusuhi karena PKI kan tidak mungkin berpihak ke Islam kan gitu. Jadi ada tiga yang memusuhi Kiai Abdul Hamid sampai akhirnya tidak kembali ke Cicau tapi kembalinya ke Gunung Kutu gitu. Gunung Kutu sebagai tempat untuk riyadhah di sana, kemudian mengatur strategi. Ya, makanya saya juga agak sedikit geli karena sekarang ada rumor yang mengatasnamakan Kiai Abdul Hamid dengan fitnah yang keji ya, mengatakan bahwa Kiai Abdul Hamid itu mempropagandakan tentang ilmu kebal katanya. Kemudian rakyat menjadi marah karena ternyata waktu peristiwa di Cijawura Bandung itu ternyata ilmunya tidak mempan katanya. Nah, akhirnya rame-rame masyarakat saat itu mendemo dan membunuh dan menyiksa Kiai Abdul Hamid. Loh, tidak ke sana. Itu sangat luar biasa. Itu saya sebagai
keturunan dari beliau ya, dari keluarga Kiai Abdul Hamid menolak dengan tegas, dengan keras, dan melalui konten ini saya ingin meluruskan tuduhan itu, dan boleh silahkan kita adu data gitu ya dengan saksi sejarah yang masih ada. Tapi saya paham kenapa mereka dengan begitu keji, karena tadi jadi ada 3 unsur yang menginginkan nyawa dari Kiai Abdul Hamid, ya Belanda sendiri, kemudian TII, kemudian PKI. Ya mungkin dari unsur itulah. Kalau itu ada beberapa kesalahpahaman dulu yang saya kira juga salah paham. Katanya ada yang mengatakan bahwa karena Kiai Abdul Hamid ini adalah pemimpin dari pasukan Hizbullah, khususnya dari sekitar sini, katanya Hizbullah sendiri itu juga akar dari DITII. Itu benar nggak sih? Nah, itu justru tidak nyambungnya di sana. Kalau Sabilillah dan Hizbullah justru untuk merebut kembali kemerdekaan, bukan untuk mendirikan negara. Berarti itu salah paham yang besar ya? Salah besar, salah fatal itu. Kalau DI kan jelas itu memberontak. Bahasanya beda ya. Kalau DI itu kan memberontak karena ingin mendirikan negara. Tapi kalau pasukan Sabilillah dan Hizbullah musuhnya pun jelas, yaitu Belanda sama sekutunya yang dihadapinya. Sementara DI kan justru berhadapan sama tentara.